Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi hadana lidzaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Sadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita bisa bertemu kembali di sesi kelas pelatihan Masjid Billionaire, kelas yang kedua insya Allah malam hari ini. Saya malam hari ini ya akan melanjutkan ya menjadi moderator, menjadi teman belajar. Tadi pagi ya kegiatan kita Masya Allah di Masjid Kapal Muzalan. Hari ini banyak agenda ya, salah satunya pimpinan pengasuh kita ada beberapa rombongan yang ke Sarawak ya, Kuching Malaysia untuk bersilaturahim dengan pengurus dari Baitul Mal Sarawak. Kemudian kita juga tadi mendapatkan kunjungan Ustadz Adia dari University Malaysia Sarawak ya. Kemudian tetap juga agenda-agenda lainnya, agenda kemasjidan. Jadi memang berbagi peran ya kan. Alhamdulillah Allah semuanya bisa berjalan lancar, dan dari pagi mungkin inilah mungkin apa ya, belajar gitu kayak Lukman gitu, memang dari pagi sampai malam sampai sore inilah pakaiannya Ustaz. Jadi memang belum ganti-ganti. Insyaallah. Jadi seperti itulah Ustaz Lukman ya sehari-harinya Bapak Ibu sekalian. Dan insyaallah malam hari ini kemarin kita sudah belajar tentang konsep Masjid Billionaire. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian sudah memahami ya kemarin intinya, dan sudah juga banyak yang menuliskan juga di absensinya poin-poin penting yang sudah didapat di materi pertama. Dan insya Allah nih kita akan lanjutkan materi yang kedua. Kita akan membahas ya definisi apa itu yang dimaksud dengan masjid ya. Selama ini kita mungkin punya mindset ya masjid itu tempat sholat, masjid itu punya punya masyarakat, masjid itu punya pemerintah dan sebagainya. Jadi hari ini insya Allah kita akan menjelaskan nanti bersama Ustadz Adia materi tentang redefining the meaning of masjid. Jadi mendefinisikan ulang apa sih makna masjid itu yang sebenarnya. Seperti apa masjid di zaman Rasulullah, dan mudah-mudahan nanti ini bisa kita aplikasikan, kita terapkan di dalam kita memakmurkan masjid-masjid Allah nantinya. Demikian sebagai pengantarnya. Mari kita sama-sama mulai pertemuan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah untuk mempersingkat waktu kami persilakan kepada Ustadz Adia untuk menyampaikan materi. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Sebentar, ini kameranya kita ganti dulu biar lebih cerah. Nah, oke. Abang kakak bunda semuanya gimana? Sehat? Alhamdulillah semuanya baik. Oh, nampaknya sulit. Sudah. Ini mohon maaf karena sedang tidak di ruangan, jadi kondisinya sangat terbatas. Jadi mungkin seperti ini adanya, tapi insya Allah tidak mengurangi kesungguhan kita untuk sama-sama belajar, sama-sama sharing cerita bareng. Karena di sini posisi kami adalah teman belajar, teman cerita yang kedepannya akan sama-sama bergerak bersama untuk memakmurkan masjid-masjidnya Allah. Nah, materi kali ini adalah materi redefining of masjid. Kenapa masjid harus didefinisikan ulang? Kenapa masjid harus didefinisikan menjadi sebuah tempat yang berbeda dari yang kita pahami hari ini? Karena memang fungsi dan perannya masjid sudah banyak bergeser. Salah satu hal yang paling mendasar dari pentingnya adanya masjid adalah kita memaknai apa fungsi dan perannya masjid. Oleh karena itu, insya Allah malam hari ini kita sama-sama belajar bareng satu materi dengan judul Redefining of Masjid. Nah, Bapak Ibu sekalian,
di redefining ini kita bicara tentang mendefinisikan ulang. Tapi sebelum bicara tentang mendefinisikan ulang masjid, kita akan langsung mendefinisikan apa itu memakmurkan masjid. Kalau masjid ya mungkin kita punya sebuah term pemahaman yang kurang lebih sama. Tapi ketika ngomong memakmurkan, ini biasanya terjadi perbedaan pemahaman yang cukup signifikan. Ada orang yang berpikir memakmurkan itu adalah bagaimana bangunan masjid itu baik, bagaimana kajiannya terjadi atau terjalankan dengan tepat, bagaimana marmernya itu bagus, bagaimana kubahnya itu indah, atau bagaimana Maaf, sepertinya sinyalnya terputus Bapak Ibu sekalian. Insya Allah kita doakan mudah-mudahan dapat sinyalnya nanti yang lancar. Amin. Oke, udah unmute? Siap, Ustaz. Oke, sip. Di sini adalah konsep bagaimana Masjid Nabawi di tahun ke-7 hijrahnya Rasulullah hijrah, itu hanya 10 tahun Rasulullah mengemas dakwah dan membuat sebuah peradaban yang akhirnya bisa menyinari banyak tempat. Nah, 7 tahun Rasulullah hijrah itu udah masuk ke fase selesai banyak perang, sudah masuk ke fase diplomatis bersama beberapa negara lain, ya kan? Sudah masuk ke fase perkembangan banyak pasar, Baitul Mal dan Ghanimahnya sudah berkumpul. Tapi pertanyaannya, kenapa Rasulullah tidak membangun kerajaan sebagaimana Raja Kisra di Persia membangun kerajaannya? Kenapa Rasulullah tidak menggunakan tahta singgasana sebagaimana orang-orang di Roma memakai tahta singgasana itu? Tapi kenapa Masjid Nabawi di tahun ke-7 itu tetap bertahan dengan konsep seperti ini gitu? Apakah memang di Arab tidak ada teknologinya? Oh, ada. Di Arab ada. Masih banyak. Tapi kenapa dipertahankan konsep masjid yang sederhana? Karena tadi ternyata sejatinya masjid ini adalah tempat yang memang fungsi dan kontribusinya yang dibutuhkan pertama kali. Ya kan? Fungsinya apa? Ya fungsi masjid banyak. Hadirnya masjid juga harus membawa kontribusi. Masjid Nabawi ini kalau bisa dilihat, kalau kemarin saya masuk Raudhah, alhamdulillah, itu langsung baper, nangisnya ke bawah-bawah sampai hotel. Kenapa? Karena saya lihat bagaimana Rasulullah yang sudah menikah di usia 25 dalam kondisi mapan, punya istri yang sangat kaya, milioner, beliau juga pengusaha yang sukses, dengan rumah yang besar di Mekah itu, meninggalkan semua keglamorannya, akhirnya tinggal di rumah sepetak di samping masjid. Kan kemarin kita lihat, ya rumahnya Rasulullah, ya adalah di situ kan. Kok bisa mengambil keputusan itu dan akhirnya mengabdikan diri di situ? Ternyata yang dilihat bukan rumah petaknya, tapi yang dilihat adalah peradaban yang akan dibangun di situ. Itulah fungsi dan kontribusi. Jadi masjid ini tidak hanya selesai ketika bicara bangunan, tapi dia harus berfungsi dan berkontribusi. Nah, malam hari ini kita pengen ngebedah apa sih fungsi dari masjid itu dan apa sih kontribusi yang harus dihadirkan oleh masjid sebagaimana Rasulullah mengajarkan sama kita. Nah, itu yang pertama. Jadi ketika kita bertanya kenapa sih masjid? Nah, ketika kita ngomongin kepada masjid, muncullah ayat takmir masjid di seluruh Indonesia. Semua takmir masjid pasti hafal, bahkan hampir kebanyakan seluruh masjid ayat ini menempel menjadi kaligrafi hiasan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illallah
Fa'asa ulaika yakunu minal muhtadin. Ayat ini adalah ayat yang sama-sama kita pahami, kita resapi dan kita hafalkan. Tapi pertanyaannya, apakah sudah kita amalkan? Nah, banyak dari kita yang akhirnya bingung bagaimana cara mengamalkan, mengimplementasikan nilai dari ayat ini. Nah, ya, guru kami, Toh Aji, Ustaz Lukman Ayahman, itu berhasil mengekstrak ayat ini menjadi sebuah program dan nilai-nilai value-value yang kita kembangkan hari ini di Masjid Tafal Munzalan. Nah, contoh pertama, di ayat ini Allah bilang innama ya'muru. Ya kan? Orang-orang yang memakmurkan. Apa sih memakmurkan masjid itu? Kata-kata ya'muru dari kata-kata imarah. Imarah ini adalah sesuatu yang kalau bahasa ditarik lagi itu berumur, ya kan? Sesuatu yang berumur dan sesuatu yang tidak selesai habis begitu saja. Jadi kalau misalkan ada yang bilang ada pengurus masjid diganti, terus dia bilang gini, pengurus zaman sekarang mah nggak bener, zaman saya bagus. Dia sudah gagal memakmurkan masjid. Karena memakmurkan masjid itu nggak bisa pakai periode. Memakmurkan masjid itu harus long lasting, dia harus sistematis. Makanya ketika kita ngomongin imarah, kita ngomongin ya'muru, kita ngomongin masalah berjamaah. Kita nggak bisa ngomongin masalah who is the best, who is the superman, nggak bisa. Kita ngomongin berjamaah seperti sholat. Ada imam yang diikuti, ada makmum yang mentaati. Memakmurkan masjid itu harus dalam konsep seperti sholat berjamaah. Nggak bisa semuanya pengen jadi imam. Nggak bisa semuanya pengen jadi makmum. Nggak bisa, harus ada imamnya dan harus ada makmumnya. Nah hari ini banyak mungkin tidak ada di masjid yang hadir di sini, tapi masjid banyak yang akhirnya berebut menjadi imam. Ketika jadi makmum tidak taat, ketika jadi imam nggak becus. Nah, berbahaya. Akhirnya nggak terbentuklah masyarakat yang berjamaah di masjid tadi. Nah, kata-kata imarah juga berarti apa? Sistemasi. Tadi ya, long lasting. Ketika kita mau memakmurkan masjid, kita nggak bisa pakai sesuatu yang pragmatis, kita nggak bisa pakai sesuatu yang istilahnya itu apa? Sementara, nggak bisa. Kita nggak bisa pakai sesuatu yang hari ini jadi, besok nggak. Kita harus pakai sesuatu yang tersistem dan bisa terwariskan. Itu kata-kata imarah. Nah, makanya ketika kita ngurusin masjid, jangan terputus. Nah, makanya itu menyambung sama bagaimana narasi masjid itu harus terhubung sama anak muda, harus terhubung sama anak-anak muda. Terhadap anak muda sama anak-anak yang hari ini anak-anak kecil. Kenapa? Karena mereka akan melanjutkan narasi masjid ini. Nah, sistemasi inilah yang harus dipikirkan dan disiapkan untuk kita pengurus masjid, untuk kita para nazir yang memegang wakaf masjid. Kenapa? Karena ketika kita mati dan masjidnya mati, ketika kita tinggalkan dan masjid tidak berjalan, maka sejatinya kita telah gagal menjadi seorang imaratul masjid, menjadi takmirul masjid. Itu yang pertama perspektifnya, yang harus kita sadari bersama. Nah, terus ketika kita balik lagi ke ayat tadi, yang dimakmurkan apa? Masjid Allah. Oke, konteks keywordnya, pertama kita memakmurkan tadi masalah berjamaah dan sistemasi. Yang kedua, apa yang dimakmurin ini? Yang dimakmurin ini Masjid Allah. Kalau Allah udah bilang Masjid Allah, jadi dalam bahasa Arab itu ketika ada dua kata digabungkan, itu menjadi mudhof ilaih kan? Itu menjadi satu kata yang tersambungkan. Nah, misalkan ada masjid, ada Allah, itu jadi kata-kata masjidnya Allah. Kalau misalkan ada bilang tutup botol qaruroh, gitoul qaruroh, tutupnya botol, itu udah nggak bisa terpisahkan. Allah bilang di sini yang bisa dimakmurkan itu cuman Masjid Allah. Artinya apa? Ya kalau ngomongin Masjid Allah, ya masjidnya milik Allah. Berarti bukan milik ormas, bukan milik partai, bukan milik fulan si fulan, bukan masjid keluarga. Karena ketika itu masih terikat, pasti nggak bakal bisa makmur seperti makmurnya Rasulullah. Nggak bakal bisa makmur seperti yang Allah perintahkan. Kenapa? Karena masjidnya harus punya Allah. Oke? Terus ya bukan pada pemilikan nama golongan, dikuatin pada di mana? Di surah Al-Jin. Wa annal masajida lillah. Masjid ini, masjid-masjid yang ada itu lillah, punya Allah. Ngerinya di statement terakhir, fala tad'u ma'allahi ahad, dan janganlah kalian menyembah seorang pun, sesuatu apapun di samping Allah. Berarti ketika ada orang ingin memiliki masjid, dia pengen disembah. Dia pengen menyayangi kepemilikannya Allah. Ini masjid aku. Ini masjid aku, bukan masjidnya kamu. Nah, berarti orang itu lagi bilang, aku sama Allah derajatnya. Hati-hati Pak di sini. Ya. Jadi masjid itu punya siapa? Bukan punya kami, bukan punya pengurus. Masjid itu punya Allah. Allah yang punya, kita ngurus, kita ini punya Allah gitu. Yang pertama pemahamannya. Nah, jadi ketika ngomong wa anna masajida lillah, kita akan berbicara tentang apapun yang kita kerjakan di dalamnya itu karena Allah. Bukan karena pengurus RT, bukan karena dorongan partai politik karena dekat tahun politik, bukan karena apa-apa, karena benar-benar ngejar ridho Allah. Makanya orang yang mengerjakan masjid
Ya, orang yang ada di masjid mengerjakan tinggal di masjid memakmurkan masjid, dia orangnya nggak bakal berhenti karena omongan orang. Kenapa? Karena dia nggak ada hubungan dengan itu. Dia akan terus berjalan karena apa yang dia kerjakan tuh tujuannya karena Allah semata. Gitu ya. Terus ya dia ngerjain semua untuk Allah. Walaupun Allah nggak butuh. Allah nggak butuh itu. Lillah tuh Allah nggak butuh. Tapi ya kita ngerjain untuk Allah. Dan yang terakhir ketika kita ngomong lillah karena ini punya Allah, kita sadar bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan, sedikit apapun pergerakan, itu selalu dalam CCTV Allah. Makanya kalau misalkan kita di masjid, ya kita sadar dan waras gitu loh. Kalau kita tuh lagi ada dalam rumahnya Allah dan ada dalam pengawasannya Allah. Jangankan untuk berbuat jahat, berbuat zolim, malas-malasan saja kita harusnya malu gitu loh. Nah, pemahaman ini yang harus kita upgrade ketika kita sadar, oh ternyata masjid ini bukan cuma bangunan tempat ibadah, tempat berkumpulnya orang sholat Jumat dan setelah sholat Jumat uang kencelengnya kita hitung. Oh tidak, ternyata kompleks sekali dari kata-kata wa annal masajida lillah ini. Kita memahami ternyata yang sedang kita urus ini bukan punya kita, bukan warisan keluarga kita, bukan warisan dari organisasi masyarakat sebelumnya, bukan, ini punya Allah. Yang memang Allah sedang menunjuk kita hari ini untuk sama-sama memakmurkan rumahnya. Makanya ketika ngomong ayatnya tadi di At-Taubah 18, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Yang pertama kita paham bahwa ini adalah milik Allah, bukan punya golongan. Man, ketika Allah bilang man, kalau dalam bahasa Arab ngomong man, berarti apa fokusnya? Benda atau manusia? Manusia. Kalau ada nanya, mas muka, man ismuka, siapa namamu? Man hadza, siapa ini? Kalau man itu siapa? Berarti yang bisa memakmurkan masjid, innama ya'muru masajidallah, man. Yang bisa memakmurkan masjid itu manusia. Berarti standar kemakmuran masjid itu terletak pada standar kualitas manusianya. Masjid sudah makmur apa belum? Lihat dari manusianya. Karena yang bisa memakmurkan ya manusia tadi. Man itu siapa? Ya manusianya. Jadi fokus kita pada manusia yang pertama. Jangan fokus pada bagaimana infrastruktur saja. Memang itu penting. Nggak salah juga ketika masjidnya tidak nyaman. Salah juga ketika masjidnya kotor. Nggak benar. Tapi yang paling penting, siapa yang nanti akan memakmurkan ini? Manusia. Makanya fokus kita setelah ikut pelatihan ini, kita akan fokus kepada siapa manusia yang akan kita kaderkan, manusia akan kita ajak, manusia akan kita sertai. Makanya orang-orang yang sudah memahami ayat ini dengan komprehensif, dengan sadar betul, dia nggak bakal nyari musuh di masjid, Pak. Dia akan mencari orang banyak-banyak untuk datang ke masjid. Kenapa? Karena dia butuh orang yang banyak juga untuk ngurusin masjid. Gitu. Dia akan capek, energinya akan dia pakai untuk mengumpulkan manusia. Itu man amanah dulu. Terus manusia yang seperti apa? Nah ini nih, Bapak Ibu sekalian. Kalau Allah udah bilang, Allah tuh gini, kalau dalam Al-Quran nih belajar dari Ustadz Lukman, dari Ayah John dan beberapa guru yang lain, ketika Allah memberikan seruan panggilan kepada manusia, itu spesifik. Untuk siapa? Hai orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang tidak beriman, hai orang-orang muslim, hai orang-orang itu ada gradingnya. Dan ternyata grading manusia itu kurang lebih dibagi oleh 5. Yang paling bawah Anas, manusia pada umumnya. Muslim adalah orang-orang yang sudah berserah, sudah mengerjakan pekerjaan itu, sudah syahadat, tapi masih belum sepenuhnya. Kalau iman itu mukmin, orang yang sudah dalam hati mengerjakan. Indikasi orang yang mengerjakan dalam hati atau orang mukmin ini adalah dia adalah orang yang sudah bisa mengerjakan sesuatu dan meyakini semua yang dia kerjakan itu walaupun tidak bisa diakses oleh panca indera, tidak bisa diukur oleh logika, dan tidak bisa dirasakan oleh perasaan. Orang ini bisa ngerjain itu. Siapa itu? Itu orang beriman. Ternyata makmurin masjid itu tugasnya orang beriman. Coba Bapak-bapak Ibu sekalian lihat ayat-ayat Allah yang depannya ya ayyuhalladzina amanu. Itu pasti, bukan pasti. Kebanyakan besar itu dorongan pekerjaan yang memang tidak masuk akal. Contoh di Quran surah Muhammad ayat 7. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurukum. Hai orang-orang beriman. Kalau engkau menolong agamanya Allah, Allah akan menolongmu. Logikanya, orang lagi punya masalah, selesaikan masalah sendiri, ketika sudah mampu menyelesaikan orang lain. Tapi enggak, kata Allah. Kalau ente mau selesai, mau ditolong sama Allah, tolong dulu orang lain. Nggak masuk akal, tapi itu perintahnya. Contoh yang lain apa? Puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Puasa itu ibadah yang nggak bisa dipamerin. Habis sholat, ada orang sholat, Allah bisa sholat, zakat dia bisa pamer di sosial media, haji pulang bisa jadi Pak Haji gitu kan. Tapi kalau puasa nggak mungkin ada orang bisa pamer puasa. Bro, makan bro, puasa, nggak bisa kan. Nggak ada yang tahu orang itu puasa apa enggak. Ada seorang ayah berangkat dari rumah ikut sahur,
Ya kan, malamnya ikut berbuka, tapi ternyata tengah malam, tengah siang dia belok ke warteg, nggak ada yang tahu. Orang satu rumahnya nggak ada yang tahu. Kenapa? Karena orang yang beriman doang yang bisa menjalani puasa dengan benar. Begitupun memakmurkan masjid. Makanya Bapak Ibu sekalian, ketika kita hari ini sedang memakmurkan masjid, terus tiba-tiba banyak orang yang nggak percaya, banyak orang nggak yakin, banyak orang yang mencemooh, nggak ada masa depan yang ngurus masjid. Memang nggak ada. Nggak bisa ngurus masjid itu, nggak ada, nggak kehitung, nggak bisa dihitung. Memang nggak bisa. Nggak dapat apa-apa kamu ngurus masjid itu dari manusia. Memang bukan dari manusia. Kenapa? Karena di mengurus masjid ini, yang ngurus siapa? Manusia-manusia yang sudah masuk ke level zonanya zona iman. Ya, masih di ayat yang sama. Ketika kita memahami tadi, manusia itu adalah manusia yang beriman, maka kita akan mengetahui seperti apa spek manusia yang beriman yang harus ada di masjid agar masjidnya makmur. Speknya itu terbagi menjadi 4. Orang-orang yang beriman tadi, yang kedua orang-orang yang mendirikan sholat, orang-orang yang ata zakah menunaikan zakat, dan orang-orang yang tidak takut apapun walam yakhsha illallah, kecuali pada Allah. Nah, dari ayat ini, dari 4 spesifikasi manusia yang ada, manusia yang beriman pada Allah, manusia yang mendirikan sholat, manusia yang menunaikan zakat, manusia yang tidak takut apapun kecuali pada Allah, maka doanya adalah, harapan dari Allah adalah semoga orang-orang tadi dengan spesifikasi itu adalah orang-orang yang akan diberikan petunjuk oleh Allah. Berarti orang-orang yang punya spek ini adalah orang-orang yang nggak bakal ngeblank. Dia bakalan terus bisa fokus, dia bakalan terus bisa ngerjain segala sesuatu dengan kondisi terbaik. Karena memang Allah kasih petunjuk. Nah, sekarang dari ayat tadi muncullah DNA bagaimana kita bisa memakmurkan masjidnya Allah. Yang pertama ada namanya DNA ketaatan. Dari mana DNA ketaatan? DNA ketaatan kita ambil dari kata-kata man amana billah. Orang yang beriman, ya, orang yang punya dasar keimanan, maka implementasi dari keimanan, fondasi keimanannya itu disebut dengan takwa, yaitu taat pada perintah Allah. Kehati-hatian, kewarasan, mawas diri, kesungguhan dalam mengejar perintah, dan ketakutan dalam menjauhi larangan itu taat. Dari mana itu bisa berdiri? Dari orang-orang yang beriman tadi. Apalagi Allah tadi udah bilang man amana billahi wal yaumil akhir. Artinya apa? Kalau kata Ibnu Katsir, kalau Allah udah bilang amana billahi wal yaumil akhir, artinya apa? 6 rukun iman masuk semua. Artinya kita benar-benar sadar dan yakin bahwa semua yang dikatakan Rasulullah benar, semua yang ada dalam Al-Quran itu benar, semua yang kita kerjakan diawasi malaikat, semua yang kita kerjakan akan dihabisi, akan dihisab di hari akhir, dan semua yang kita kerjakan itu sesuai dengan qada dan qadar terbaik dari Allah. Itu iman. Makanya orang itu taat aja, lempeng aja, mandek orang itu, nggak pernah dia galau, tiba-tiba pengen nakal-nakal, nggak ada. Terus apa lagi? Wa aqama shalah. Orang yang tadi iqamatus shalah punya DNA apa? DNA keteladanan. Apa hubungannya sholat dan keteladanan? Orang yang mendirikan sholat akan terbebas dari 3 sifat buruk manusia. Di Quran surah Al-Ankabut ayat 45 Allah bilang, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat itu menghilangkan manusia, menahan manusia dari penyakit satu, fahsya, yang kedua munkar. Fahsya itu apa? Fahsya ini adalah penyakit buruk manusia yang didorong dari nafsu syahwatnya, nafsu seksualnya. Itu fahsya. Ulama mengatakan 2, nafsu seksual, yang kedua adalah kikir pelit, itu fahsya juga. Ya, nafsu seksual itu contohnya ya banyak Bapak, ya kan? Terus mungkar, mungkarnya apa? Keburukan manusia yang didorong dari nafsu keserakahan dan kebanggaan dirinya, korupsi. Banyak Pak Haji, udah sholat tapi masih korupsi, kenapa ya? Berarti sholatnya belum benar, intinya gitu aja. Ya, perbaikan sholatnya belum tepat. Terus orang yang sholatnya benar, sholatnya tepat waktu, sholatnya bagus, itu dia bisa mengkikis dirinya dari apa? Dari sifat munafik. Di An-Nisa 142. Allah bilang orang-orang munafik itu sholat, tapi ketika sholat dia malas-malesan. Nah, Bapak-Bapak Ibu sekalian, kita udah bisa tahu ketika pengen melihat kualitas manusia yang ada, lihat sholatnya. Nggak cuman baik, nggak cuman hebat, nggak cuman pintar, tapi manusia yang benar, itu dilihat dari sholatnya. Bapak-bapak di sini saya yakin ada punya anak gadis di rumah. Ketika nanti anak gadisnya dilamar sama orang, jangan tanya gaji orang yang ngelamar itu berapa. Jangan tanya dia lulusan sekolah apa. Jangan tanya dia kerja di mana hari ini. Tapi tanya tadi subuh sholat di mana.
Kalau dia cengar-cengir kayak kuda nggak ngejawab, jangan kasih anak antum sama orang yang nggak bangun sholat subuh. Karena apa? Gimana dia bisa membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah? Bangun sholat saja nggak bisa, bangun subuh saja nggak bisa. Nah, iqamatus shalah adalah sebuah DNA yang akhirnya menghadirkan output adalah seorang yang penuh dengan keteladanan. Terus yang ketiga, kata-kata wa'ata zakah. Kalimat ata ini artinya memberi, mendistribusikan, menyalurkan. Orang-orang masjid otaknya itu bukan ngumpulin, Pak. Otaknya itu distribut. Otak orang masjid itu yang memakmurkan masjid itu bukan numpuk-numpuk dan membanggakan saldo masjid kami sekian ratus juta. Bukan. Orang masjid itu adalah orang yang ketika ngelihat orang lain kesusahan dia pengen segera ngebantu cari solusinya. Orang masjid itu adalah ketika ngelihat anak-anak kecil nggak pakai jilbab, anak-anak kecil main nggak jelas di sore hari, adalah orang yang bilang, ayo ke masjid makan es krim, nanti kita belajar Quran sama Bapak kasih es krim. Adalah orang-orang yang peduli. Kenapa? Karena dia apa? Dia memberi, dia mendistribusikan. Adapun instrumen zakat yang nggak boleh terlepas dari masjid, ini adalah instrumen yang harus melekat dengan instrumen masjid. Aqamus shalah wa ata zakat. Nanti akan detailnya akan diterangkan di Baitul Mal. Tapi yang pertama saya menjelaskannya, DNA kepedulian ini muncul dari seseorang yang ada di masjid karena orang masjid perintahnya itu mendistribusikan bukan menumpuk, bukan mengumpulkan. Ya. Dan yang terakhir, kata-kata walam yakhsha illallah, orang-orang masjid ini adalah orang-orang yang enggak takut lagi sama apapun kecuali sama Allah. Artinya apa? Dia independen. Di bawah hanya tanah, di atas hanya langit. Ya, di bawah hanya bumi, di atas hanya Allah. Enggak ada yang lain, enggak ada yang bisa mengintervensi dia. Nggak ada yang bisa nakut-nakutin dia, nggak ada yang bisa ngebeli dia. Pak, nanti saya kajian tempat Bapak ya, mau sambil kampanye, ini Bapak nanti dapat sekian ratus ribu. Nggak bisa dia. Oh, saya nggak butuh itu. Kenapa? Masjidnya udah kaya. Nah, ini nanti akan berdampak pada bagaimana masjid itu tidak bisa disetir oleh kepentingan seseorang atau golongan tertentu. Makanya ketika kita ngomongin masjid Allah, levelingnya itu ya bagaimana di awal itu adalah pondasi ketaatan yang kita sebut dengan Baitullah. Pondasi ketaatan ini ya bagaimana masjidnya berjalan dengan baik, keberjamaahnya berjalan dengan baik, kepemilikannya berjalan dengan baik. Pemilikannya Allah. Ketaatan di situ. Imamah. Bagaimana seorang imam memimpin, bagaimana makmum mengikuti. Terus yang kedua, ada nama Baitullah, di mana orang-orang yang ada sudah bisa mengimplementasikan Quran dan mengajarkan Al-Quran dan sholat tadi, akhirnya Al-Quran bisa mewarnai hidupnya dan sholat bisa berdampak dalam hidup. Kenapa sih hari ini orang yang sholat tapi nggak berdampak pada hidupnya? Sholatnya belum bisa dimaknai, belum paham dia cara mengerjakannya, dan bahkan belum mengerti. Contoh sederhana, bapak-bapak, ibu-ibu, coba saya sampaikan doa duduk di antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni. Coba jawab dalam hati. Apa arti wajiburni? Saya yakin ada di antara kita yang bilang, apa ya artinya? Padahal doa itu kita baca berpuluh-puluh tahun. The question is, pertanyaannya, gimana sholatnya mau berdampak? Orang yang kita baca aja, kita nggak ngerti. Saya cuma ngomong sesuatu yang sunnah, belum kita bedah Al-Fatihah. Kalau kita bedah Al-Fatihah lebih ngeri lagi, padahal itu rukun. Kita nggak paham yang kita baca. Gimana sholatnya berdampak pada keteladanan. Makanya pentingnya menghidupkan Al-Quran, menghidupkan bahasa Arab, menghidupkan sholat, biar semuanya berdampak. Terus ketika mengimplementasikan zakat, kita harus siapkan Baitul Mal sebagai pusat kepeduliannya. Dan yang terakhir, bagaimana kemandiriannya ada, masjid harus ada Baitul Muamalahnya. Nah, banyak peserta pelatihan masjid ini yang ingin cepat-cepat masuk ke level 3. Ayo Baitul Mal, saya pengen dapat omset miliaran. Ayo Baitul Muamalah, saya pengen punya bisnis jutaan, miliaran. Oh enggak, itu punya nggak bakal kuat kalau langsung tiba-tiba besok Masjid Agung bikin perusahaan. Dia harus awal dulu, kepemilikannya harus clear di Baitullah. Masjidnya punya siapa sih? Kepemimpinannya harus clear. Ini DKM atau apa? Harus clear dulu. Kalau sudah clear, baru bisa dirilis. Tapi kalau tidak clear, pasti nanti ribet. Nggak ada uang, sepi. Pas ada uang, berantem. Itu na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah, makanya dari pondasi Baitullah tadi, pondasi ketaatan tadi, kita bisa memaknai ternyata masjid ini adalah masjid yang harus didasari dari ketakwaan. Ya, di Taubah 108 usissa ala taqwa. Ya. Fihi rijalun yuhibbuna ayatatahharu. Di dalam masjid adalah di dalamnya orang-orang yang gemar membersihkan diri. Ini ayat asbabun nuzulnya tentang Masjid Kuba.
Bagaimana orang-orang Kuba membersihkan diri dengan baik. Tadaburnya yang diambil sama guru kami, bagaimana ternyata orang-orang di masjid ini, orang-orang yang di masjid yang usia ala taqwa adalah orang-orang yang senang membersihkan dirinya, senang membersihkan jiwanya, senang membersihkan apa yang ada dalam hidupnya. Artinya apa? Orang yang gemar membersihkan diri adalah orang yang dirinya ngerasa salah, dirinya ngerasa kotor. Karena ada orang yang, bro nggak mandi bro, nggak, gue masih baik-baik aja, padahal udah 3 hari nggak mandi, gue masih wangi, dia nggak ngerasa dirinya kotor. Tapi ada orang, kok dia udah mandi lagi, kayaknya enak badan, kayaknya kotor deh. Nah, orang yang gemar membersihkan diri adalah orang yang ngerasa dirinya kotor. Jadi masjid yang usia ala takwa, fondasi Baitullah ketaatan itu adalah tempat yang dalamnya adalah orang-orang yang merasa salah, orang-orang yang merasa ingin memperbaiki diri, bukan orang-orang yang merasa suci. Kalau di dalam masjid itu adalah orang-orang yang merasa suci, yang sudah merasa punya kapling di surga, mohon maaf, kayaknya bukan di sini deh masjidnya. Bukan di masjid Usis al-Taqwa, bisa jadi di masjid yang ayat 107 di Taubah. Masjid Diror, na'udzubillah. Ya. Nah, dari pemahaman ini, teman-teman, makanya iman dan takwa itu adalah output dari ketaatan. Dia akan melihat bagaimana dirinya pernah merasa salah, tapi ingin soleh. Orang-orang ini ngerasa, aduh aku kurang nih amal soleh aku. Itu namanya ketaatan. Usisa ala taqwa. Jadi kita bilang fondasinya iman, actualnya adalah takwa. Dan dia punya output ketaatan dan perasaan dia yang merasa dirinya salah dengan Allah. Dia merasa bukan minder di hadapan manusia ya. Kalau di hadapan manusia kita rendah diri, hati. Tapi di hadapan Allah kita rendah diri. Jangan kita paling suci, paling hebat, paling pintar. Enggak. Sama-sama kita belajar. Gitu. Itu yang pertama. Terus ngomongin tentang proses keteladanan bait Quran pun sama. Perbaikan sholat, fasyanil mungkar. Ya sama tadi kita sampaikan. Bagaimana sholat ini bisa merubah dari seseorang, menghidangkan seseorang dari fasya dan mungkar. Begitupun di Baitul Mal. Bagaimana Baitul Mal bisa merubah seseorang atau kampung tersebut, jamaah masjidnya, keluarga besar masjidnya, punya lifestyle kepedulian. Bagaimana lifestyle kepeduliannya? Dia menjalankan sedekah. Apa itu sedekah? Sedekah itu adalah bentuk dari infak, zakat, dan wakaf. Sedekah adalah bentuk umumnya, sedangkan infak adalah bentuk khususnya. Sedekah dalam bentuk materi namanya infak, sedekah yang wajib dengan syarat dan ketentuan namanya zakat, sedekah yang berkepanjangan dan berkelanjutan namanya wakaf. Nanti dibahas lebih detail di materi Baitul Mal. Ya. Yang terakhir, bagaimana Baitul Muamalah berdiri sebagai bukti kemandirian orang-orang masjid, itu harus didirikan dari ketika membuat Baitul Mal, jangan hanya berpikir bisa mendatangkan uang, tapi goals membuat sebuah bisnis, itu berpikir dari 2 sudut pandang. Bagaimana bisa memproteksi ekonomi yang ada di internal masjid, dan yang kedua bisa mendatangkan kemaslahatan yang bisa bersambut. Nanti akan dibahas di materi Baitul Muamalah bersama Bang Gun. Karena kalau ngomong proteksi sederhana gimana? Contoh misalkan, masjid itu bayar listrik, masjid itu bayar gas, masjid itu punya pengeluaran sabun. Selama ini belinya kemana? Kalau belinya ke toko orang lain ya sayang. Kenapa nggak punya toko sendiri? Sederhananya kayak gitu. Kalau mendatangkan kemaslahatan, artinya apa? Apa yang lagi dibutuhkan orang umat saat ini? Masjid Kapal Munzalan punya roti gembul di Pontianak. Kenapa? Sekarang rotinya roti bahagia namanya. Kenapa harus punya roti bahagia? Karena memang urgen. Nggak ada merek roti di Pontianak itu yang punya Muslim yang menghadirkan 100% ingredient yang halal. Disitulah kita hadirkan kemaslahatan untuk opsi umat bisa memilih. Ya, ada halal dan thayyib. Nah, terus bagaimana konsepnya masjid dan peradaban bisa berdiri? Nah, makanya ketika kita bicara dengan peradaban tadi, kita akan bilang 5 pilar peradaban. Itu pertama namanya pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil ini adalah pemimpin yang seperti di zamannya Rasulullah. Kita tidak sedang bicara politik. Pemimpin ini adalah bagaimana orang itu bisa memimpin masjid. Rasulullah itu imam sampai akhir hayat, sampai beliau sakit. Beliau juga menyampaikan khutbah. Di khutbah itu briefing, betul-betul tidak cuma formalitas, tapi briefing kepada jamaah, kepada umat. Apa-apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dikerjakan. Disitulah ada kalau di Munzalan, namanya lembaganya Pusat Dakwah, dan sekarang ada BPKM, Bagian Pemakmuran Masjid. Bagaimana ada di dakwah ini adalah dakwah, mendakwahkan sebuah hal yang sempurna. Terus yang kedua adalah ulama yang ikhlas. Tadi kita bicara Baitul Quran, bicara keteladanan. Disitulah di Munzalan kita membuat namanya lembaga amal pendidikan. Bagaimana amal pendidikan ini bisa mencetak ulama-ulama yang ikhlas atau mengasuh ulama-ulama yang ada agar lebih ikhlas.
Terus bagaimana anak muda yang kreatif sebagai pilar peradaban yang ketiga itu terkolaborasikan. Disitulah kenapa ada amal sosial dan paskas yang belum kita masukkan. Pasukan amal soleh dan Baitul Mal yang hari ini ada di Munzalan, inilah yang mewarnai bagaimana anak-anak muda yang kreatif ini punya tempat dan wadah untuk energinya tersalurkan. Tidak lagi ngumpul-ngumpul untuk maksiat, tapi sudah bisa berkolaborasi dan berkreasi mewarnai orang lain. Selanjutnya bagaimana saudagar dermawan sebagai pilar peradaban keempat. Disitulah Baitul Muamalah, punya amal usaha. Bagaimana peran amal usaha menjahit para saudagar. Bagaimana peran amal usaha menghadirkan saudagar-saudagar baru. Dan akhirnya mengkonekkan dengan Baitul Mal. Nah, teman-teman, dari 5 pilar peradaban, pemimpin, ulama, anak muda, dan saudagar ini, pilar yang terakhir adalah doanya orang-orang lemah. Du'aul mustad'afin. Yang nggak boleh kita lepaskan adalah orang-orang lemah ini, orang-orang du'afa ini yang ada di sekitar kita harus kita bantu. Yes, yang seperti apa yang dibantu, yang seperti apa yang kita fokuskan adalah mereka orang lemah yang berdoa. Orang lemah yang kita paksa mereka untuk taat dan patuh pada perintah Allah dan mengikuti sunnahnya Rasulullah. Disitulah adalah pilar Masjidullah yang terakhir, kalau kami disebutnya Pondok Masjid Munzalan Ashabul Yamin. Di pondok masjid inilah kita mengkolek orang-orang yang punya masalah. Disinilah pondok akhirnya masjid kembali kepada fungsi utama ketika zaman Rasulullah. Menjadi apa? Menjadi tempat kembalinya umat. Baitullah, tempat baliknya umat sama Allah. Lagi punya masalah di rumah, datangnya ke masjid. Pisah panjang sama istrinya, nginepnya di masjid. Zaman Khalifah Turki Utsmani, masjid punya wisma, punya dapur. Orang lagi break sama istrinya di rumah, pisah ranjang, dia di masjid nginep. 3 hari nginep di masjid, sholat 5 waktu, tahajud, witir dan segala macamnya, itikaf, pulang ke rumah dalam kondisi tenang, rujuk. Hari ini kita nggak gitu, masjidnya dikunci, masjidnya digembok. Orang pisah ranjang larinya kemana? Ke pondok, tapi bukan pondok masjid, pondok yang lain. Ya, berangkatnya ke panti, bukan panti asuhan atau panti jompo, tapi panti yang lain. Nah, ini yang nggak bahaya. Akhirnya maksiat dan tidak selesai masalahnya. Masalah umat hari ini sangat kompleks. Ketika masjid tidak hadir, masjid cuek, masjid memikirkan dirinya sendiri, maka sejatinya kita sedang menyalahi bagaimana dulu Rasulullah ketika pertama kali menginjakan kota Madinah. Rasulullah menginjakan kota Kuba, daerah Kuba. Rasulullah membangun masjid. Dan pindah ke Yasrib, Rasulullah juga membangun masjid. Kenapa Rasulullah nggak bangun rumahnya dulu? Kenapa Rasulullah nggak langsung bikin pasar? Kenapa Rasulullah nggak langsung bikin madrasah? Kenapa Rasulullah nggak langsung bikin Baitul Mal? Tapi masjid, karena memang masjidlah fondasinya. Karena peradaban yang besar tidak akan terlahir dari sekretariat. Peradaban yang besar hanya bisa terlahir dari masjid. Inilah peradaban Masjid Allah yang sedang kita upayakan sama-sama untuk bergerak. Slide ini slide dari tahun sebelumnya yang hari ini amal-amal yang ada di Pondok Munzalan sudah menjadi 8 amal besar yang Masya Allah semua peran dan fungsinya mengamalkan hal-hal tersebut. Ya, nggak lepas dari hal-hal ini. Fokus kami tetap pada pilar dakwah dan objek dakwah kami tetap pada pilar peradaban ini dan pegangan kita tetap pada nilai-nilai DNA yang kita sedang jalani. Mungkin itu yang kita pahami, yang kami pahami, yang kita bisa sharing. Salah benarnya mohon maaf sebanyak-banyaknya. Apabila banyak kebaikan yang didapatkan itu dari Allah. Kalau ada kesalahan dari saya pribadi, saya kembalikan ke Bang Gon. Silakan Bang Gon. Baik. Alhamdulillah, makasih banyak Ustaz Hadia. Tadi Bapak Ibu sekalian sudah mendengarkan ya, redefining the meaning of masjid. Tentu kita sudah mendapatkan ya makna dari masjid itu tadi yang disampaikan sesuai dengan Quran surah At-Taubah ayat 18 dibedah secara rinci ya Bapak Ibu sekalian. Masya Allah, saya lihat banyak sekali yang mencatat tadi Ustaz Hadia. Mungkin ini suatu materi yang baru ya bagi Bapak Ibu sekalian, bahwa ternyata memang kita harus memahami ya kan masjid itu sesuai dengan fungsinya tadi ada 4 DNA. Dan Bapak Ibu sekalian masih ingat ya kan dengan DNA memakmurkan masjid tadi. Langsung saja kita masuk ke sesi tanya jawab. Ini kurang lebih masih ada waktu kita sampai pukul 9 waktu Indonesia. Kita akan bacakan Ustaz Hadia pertanyaan dari Masjid Nurul Ulum ya. Masjid Nurul Ulum di Tangerang. Bapak Alim Bahri ini beliau menanyakan
terkait dengan hadis Rasulullah, tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid dan tempat yang paling dibenci Allah adalah pasar. Ini pertanyaan tentang hadis. Masya Allah. Kita Siap. tampung dulu. Ada yang ingin bertanya secara Oke. langsung? Kalau tidak ada, akan dijawab. Boleh raise hand. Siap, sudah ada Masjid Nurul Huda. Kalau bisa nanti yang bertanya akan kita kasih kesempatan yang nama akunnya sudah dirubah ya. Saya berharap nama akunnya harus masjid dulu. Nah, kalau yang masih nama akunnya masih nama sendiri, nanti enggak kita layani pertanyaan. Kasih kesempatan yang mau ini dulu, merubah nama akunnya dengan nama masjid di depannya. Nah, siap pas 3 penanya. Tadi penanya pertama dari Masjid Nurul Ulum, silakan dari Masjid Nurul Huda dan Masjid Ar-Rahman. Nurul Huda duluan. Baik, sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Adia, luar biasa penjelasannya, sangat apa ya, di luar ekspektasi kami. Ternyata masjid Ekspedisi atau itu ya, di luar ternyata ekspedisi? di luar ekspedisi yang bisa diangkut ya. Terkait dengan bahwa kita sudah sepakat bahwa masjid itu adalah memang milik Allah ya. Mindset kita memang sudah terbentuk, masjid itu milik Allah, dan kita tidak boleh untuk menguasai, bahkan barangkali mewariskan dari generasi-generasi harus golongan saya, harus orang-orang saya. Ada satu kasus misalnya seperti ini, suatu masjid sebelumnya takmirnya, kepengurusannya adalah seperti yang sering-sering disampaikan bahwa masjid selesai sholat kunci, selesai sholat kunci. Tidak ada kegiatan hanya untuk ibadah rutinitas seperti biasa. Kemudian bergantilah kepengurusan sehingga masjid itu jadi berubah, menjalankan fungsi dan kontribusi, perubahannya sangat signifikan. Nah, dengan kondisi seperti itu, apakah sebaiknya atau seperti apa, mohon sharingnya. Sementara di pengurusan yang lama, yang tadi masjid setelah sholat kunci itu masih berharap bahwa nantinya akan tetap menguasai lagi lah, seperti itu. Nah, sementara kondisi sekarang itu kepengurusannya sudah mulai memfungsikan masjid sebagaimana mestinya, yang sudah sering kita dapatkan, yang sudah sering disampaikan. Keinginan untuk mempertahankan tetap sebagai pengurus masjid yang memiliki fungsi dan kontribusi, itu apakah dibenarkan? Padahal masjid itu kan milik Allah. Sementara di sisi lain ada orang lain yang berkeinginan juga, tetapi menurut pandangan kita selama ini yang mereka lakukan itu tidak memfungsikan masjid sebagaimana mestinya. Mohon sharingnya, Ustadz Adia. Syukron wa jazakallah. Allah, baik. Ini kita lanjut dulu Ustadz Adia. Yang ketiga dari Masjid Ar-Rahman, Binjai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Hadiah, tadi materi sangat luar biasa ya. Saya yang pertama itu mau bertanya terkait tentang slide yang terakhir, Ustadz. Slide yang terakhir terkait tentang pondok masjid yang outputnya itu doa orang yang lemah ya. Nah, bagaimana Ustadz konsep dari pondok masjid yang ada di Masjid Munzalan, Ustadz? Bisa di-share Ustadz terkait konsep pondok masjid ini sehingga bisa saya adopsi di masjid saya gitu, Ustadz. Kemudian Ustadz melanjutkan dari pertanyaan sebelumnya ya dari Pak siapa dari Lampung Selatan tadi terkait tentang masjid yang dikunci, Ustadz. Di kampung kami ini ada kemarin masjid itu yang dikunci dengan alasan Ustadz kampung ini nggak aman gitu kan. Jadi pernah kota infak itu dicuri maling Ustadz pada malam hari, makanya oleh pengurus masjid ini dikunci Ustadz masjidnya untuk menghindari maling
mencuri kotak infak. Ini saja Ustadz pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, kita tutup dulu. Siap. Sesi pertama, Ustadz tadi ya. Nanti Iya. boleh langsung, Ustadz. Yang mana dulu bebas, Ustadz. Ya, oke. Oh, ini teman-teman luar biasa semangatnya. Materi saya ini materinya kayak Lukman sebenarnya. Sama materinya Bang Gun. Jadi saya hanya menyampaikan ulang. Nanti kalau pengen lebih dalam, Bang Gun nanti cerita. Jadi teman-teman, insya Allah saya ini mohon maaf cuma bisa sampai jam 9. Biasanya saya bisa nemenin sampai 1,5 jam sampai 2 jam. Karena lagi di Madinah dan sekarang posisi pada asar ada tausiah. Karena saya jadi pembimbing qadarullahnya. Jadi mohon maaf mungkin cuma 3 pertanyaan dulu yang saya jawab. Yang pertama, dari Masjid Nurul Ulum ya, tentang bagaimana pasar dan masjid. Pasar adalah tempat yang paling dibenci Allah dan masjid adalah tempat yang paling dicintai Allah. Yes, hadis itu benar. Kenapa? Karena di masjid adalah tempat orang-orang yang merendahkan diri di hadapan Allah. Tapi di pasar adalah orang yang menghalalkan segala cara untuk menggapai keuntungan walaupun bermaksiat kepada Allah, kan gitu ya. Nah, hari ini yang bahayanya adalah orang-orang pasar itu ngatur masjid. Padahal yang harusnya terjadi adalah orang-orang masjid yang masuk pasar. Biar apa? Pasarnya itu ya mengerti bagaimana dia konsepnya masjid gitu loh. Seperti di Fathahil Tanah Abang ya, ini ada Bu Yasril insyaallah. Bagaimana pedagang-pedagang yang ada itu diajak datang ke masjid, diajak taat, diajak ini. Bukan berarti malah memisahkan. Oh, kita nggak mau ke masjid jadi tempat yang nggak disukain Allah. Masa Rasulullah aja dagang, terus Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, anak-anaknya beliau semua dagang, salah yang enggak. Tapi pasar ini menjadi tempat yang dibenci sama Allah ketika apa? Ketika di dalamnya tidak ada orang masjid yang menegakkan syariat Allah. Makanya tugas kita apa? Ayo jadi orang yang paham fikih muamalah, jadi orang yang taat, jadi orang yang memakmurkan masjid dan orang yang membasahi pasar. Muslim harus kuat di pemasaran. Pasar. Karena Ustaz Lukman bilang 3 yang membuat hari ini tertinggal. Yang pertama meninggalkan Quran. Kenapa ditinggalkan Quran ya? Karena yang kedua kita tinggal bahasa Arab. Al-Quran dan bahasa Arab hari ini ditinggalkan sama kita. Akhirnya kita lemah. Terus yang ketiga yang bikin kita lemah tak berdaya adalah kita sama-sama ninggalin pasar. Padahal zaman dulu umat Muslim datang dengan pasar. Makanya ada istilah Islam datang ke Indonesia lewat jalur perdagangan. Bukan. Islam datang ke Indonesia itu lewat ulama-ulama yang datang yang tidak meminta-minta. Kenapa? Karena mereka punya skill dagang gitu lah. Ulama yang datang bisa dagang, akhirnya membentuk pasar, membentuk peradaban, gitu loh Pak. Kan pedagang yang ngerti agama enggak, mereka ulama yang ngerti caranya dagang. Bagaimana Rasulullah dulu berdagang gitu loh. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, Masjid Nurul Huda tadi Bang Wawan di Lampung, gimana? Jadi udah berganti kepengurusan nih. Tapi ada konflik internal, Masya Allah. Itu terjadi hampir di seluruh masjid ya. Nah, konsepnya gimana? Ya sudah, biarkan. Daripada menghabiskan energi dengan konflik, lebih baik kita fokus sama energi kita untuk menghadirkan sesuatu maslahat yang baru. Karena hari ini manusia itu bukan terbungkam dengan apa yang kita pahami, apa yang kita mengerti secara teoretik, tidak. Orang-orang tuh akan menjadi wasilah hidayah dan mereka mau mengikuti ketika ada buktinya. Gitu. Oh, kita husnuzon ya. Ketika ada orang-orang tua, mohon maaf nih yang masih muda, di sana ada Bu Yasril paling muda dari semuanya. Ada semuanya. Ketika ada orang yang senior yang nggak mau ubah, itu bukan berarti mereka kolot. Bisa jadi husnuzon saja, mereka sudah lama tersakiti oleh ide-ide masa lalu yang membuat masjidnya gitu. Ada ide gini ternyata ngelariin uang masjid, ada ini gitu. Jadi kita pendekatannya jangan sampai pendekatan provokatif, ya udah pendekatan pengasuh ya itu ngikutin gitu. Ya. Nah, terus yang terakhir tadi dari Rohman tadi pertanyaannya adalah yang pertama tanya gimana Bang Jeffrey? Terkait dengan pondok masjid, Ustaz. Ya, oh iya pondok masjid. Yang terkait tentang pondok masjid, wah ini materi terakhir kita sebenarnya. Nah, nanti Bang Gun yang ceritakan. Jadi masjidnya itu, jadi kalau di Munzal nanti kita memahami pas Bung Ben memaparkan, ada masjid, ada pondok masjid. Kepemimpinan di dalam masjid itu, organisasinya di-arrange sama pondok. Nanti mungkin ada waktunya kita akan membahas struktur yang ada di Munzal. Hari ini bisa diduplikasi, diperlihatkan. Makanya teman-teman ini baru pertemuan ke berapa Bang Gun? Kedua. Insya Allah masih ada banyak pertemuan lain ya. Ada banyak teman belajar lain, ada banyak teman-teman lain. Nanti teman-teman akan dibedah betul sampai detail bagaimana hari ini Munzalan sedang berikhtiar. Karena apa kita sebut ikhtiar? Karena kami pun di internal sedang
terus bergeser, terus berubah, terus membenahi agar apa? Agar bisa menjadi bentuk yang lebih baik dan bisa diduplikasi di banyak tempat insya Allah. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Bang Gun, saya mohon maaf belum bisa membersamai lebih lanjut karena 3 menit lagi saya harus sudah ada di bawah. Jadi insya Allah di pertemuan selanjutnya atau mungkin teman-teman ada yang pengen ngobrol secara japri, saya izin nanti mungkin di nomornya boleh minta nomor saya ke Bang Gun untuk konsultasi Ya, atau boleh. ngobrol bukan konsultasi ya, buat Boleh sharing bersama. share ini Ya, nomor HP-nya. saya share di saya Kalau share nomor handphone di grup chat ya. ya. Ini nambah silaturahim, kolaborasi dakwah dan yang lainnya. Kalau hari ini saya pribadi diamanahi jadi wakil pengasuh amal pusat dakwah, divisi pusat dakwah di Bansi. Jadi cerita tentang media, konten kreator, event itu ada di divisi yang hari ini saya di situ. Saya juga belajar dari Zain di Surabaya bagaimana mengemas event anak muda, bagaimana mengemas sosial media. Saya juga banyak belajar dari teman-temannya. Jadi insya Allah di sini bukan guru murid, tapi saling bersama. Kebetulan hari ini panitianya dari PMB, dari Masjid Enterprise yang saya pun sedang diminta untuk ditanya ya, untuk menyampaikan. Nah, ada beberapa pertanyaan mungkin yang belum terjawab, mungkin insya Allah kita jawab di lain waktu. Boleh nanti japri ke saya, boleh nanti ngobrol, biar nanti kita lebih intens lagi. Mungkin itu, saya sekali lagi mohon maaf sebanyak-banyaknya. Sama-sama kita berdoa, mumpung lagi di Madinah, kita doa buat teman-teman semuanya. Amin. Semoga niat baik kita, amal soleh kita, kerja keras kita, pengorbanan yang semua sedang dikerjakan, Allah Amin. catat semuanya sebagai amal soleh yang Allah ridhoi, mengalir pahalanya kepada kedua orang tua kita dan menjadi wasilah yang bisa menggugurkan dosa-dosa kita di masa lalu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakumullah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Terima kasih banyak. Jazakumullah. Sampai ketemu lagi di chat IG, di chat WA, di DM IG. Ahlan wa sahlan. Kita ngobrol-ngobrol sebagai saudara, cerita-cerita bareng. Jazakumullah. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakallah khairan Ustaz Adia atas materinya tadi. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, bagi yang ingin bertanya tapi belum tadi sempat untuk disampaikan, sudah ada nomor WA Ustadz Adia, silakan di-save, disimpan nomornya. Beliau sudah membagikan, nanti boleh japri ya. Nah, jadi ini nanti pertanyaannya nanti langsung akan dibalas insya Allah oleh beliau. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah tadi didoakan ya dari Madinah langsung, mudah-mudahan kita insya Allah dikasih rezeki ya untuk ke Baitullah insya Allah, mudah-mudahan dengan cara-cara yang terbaik bersama orang-orang yang kita cintai dengan cara-cara yang terbaik insya Allah. Kita masih ada sesi mungkin ada yang ingin bertanya. Ini sudah ada yang raise hand, saya beri kesempatan kalau memang mau bertanya silakan. Kalau misalnya bisa saya jelaskan atau jawab, insya Allah saya coba. Kalau enggak nanti bisa langsung dijapri juga pertanyaannya. Silakan dari Masjid Al-Muhajirin dengan Masjid Ar-Rahman. Silakan. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian dari Yai Bung Ben bisa turut bergabung ya. Beliau tadi baru sampai ya dari Samarinda, mungkin masih belum ready untuk bergabung malam hari ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang siapa dulu nih suaranya? Oh, dengan Benny dari Al-Muhajirin, Bang Gun. Oh, Masya Allah, siap. Kang Ben. Siap. Afwan ini off cam, lagi di rumah sakit ini, anak sakit, jadi tapi saya ngedengerin juga. Masya Allah. Semoga anak sembuh, sehat. Amin. Gimana Kang Ben, ada yang ingin disampaikan terkait materi tadi? Baik, Masya Allah, tabarakallah itu Ustaz Adia. Terkait yang tadi, kami di Al-Muhajirin
sudah mencoba mengaplikasikan ilmu-ilmu yang kita pelajari. Ada 2 hal yang mau kita minta masukannya. Pertama tentang Baitul Mal. Nah, Baitul Mal ini kita sudah ada UPZ gitu ya di masjid kita. Nah, kendalanya ini masih bukan kendala. Kita tuh belum memaksimalkan Baitul Mal atau UPZ yang ada di masjid sekitaran kita. Sebagai informasi, masjid kita itu ada di komplek gitu, ada di komplek dengan jumlah kakaknya itu kurang lebih 500 kakak yang notabene ada pensiunan 70%, ada anak mudanya, ada yang produktif. Nah, untuk awal kami ini mau mencoba mendata dulu nih, mendata warga ini nih. Kita biar tahu nanti berapa jumlah pengusaha, berapa jumlah si karyawan, berapa jumlah muzaki ataupun mustahik agar tepat guna. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah nanti untuk menggerakkannya tadi kan ada anak muda tuh. Nah, bagaimana mengajak anak muda dalam hal ini untuk berperan tadi di Baitul Mal. Nah, itu yang keduanya itu tentang Baitul Qur'annya. Kita sudah mencoba ada mengaji setelah sholat 5 waktu, tapi saat ini kita baru bertahap, ya biar nggak kaget jamaah. Jadi sesudah sholat subuh kita baca Quran 1 halaman. Apakah dulu di Masjid Munzalan itu seperti itu juga atau bagaimana tuh? 2 hal tadi tuh Bangun minta masukannya, apakah yang kami lakukan yang pertama pendataan ini sudah sesuai dengan dulu yang dilakukan oleh Munzalan. Yang kedua tadi soal Baitul Quran, seperti itu Bangun. Siap. Saya coba nanti menjawabnya ya Kang Ben. Nih kita tampung dulu dari Masjid Ar-Rahman. Nah, silakan Ustaz dari Masjid Ar-Rahman. Di mana nih Pak? Muko Pak. Hulu. Ya, Bang Gun dari Masjid Ar-Rahman Kompok. Ya, saya Hulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya utarakan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, di wilayah kami, di desa kami, ada beberapa ormas lah yang dianut warganya. Kemudian ormas-ormas ini sepertinya terbawa ke masjid gitu. Jadi di masjid itu, jadi riwayat perpecahan itu ada dari dulu sampai sekarang. Bagaimana upaya menyatukan jamaah supaya tidak terjadi lagi. Yang kedua, untuk Baitul Quran mungkin yang kami tanyakan untuk pengajaran Quran untuk anak-anak, Bang Gun. Gimana polanya atau kurikulumnya, seperti apa yang dipraktekkan di Masjid Kepal Munzalan. Yang ketiga tentang SDM. SDM yang mengelola masjid untuk sekarang ini kan kondisinya terbatas gitu. Bagaimana cara merekrut, memberdayakannya. Terima kasih, Bang Gun. Siap, Pak. Dengan Pak siapa ya Masjid? Abdul. Pak Munakir. Pak Munakir ya, Insya Allah. Siap. 3 tadi tuh Pak ya, terkait dengan Persatuan. Yang persatuan tadi ya, kemudian Ya. terkait dengan program untuk anak-anak Ya. Baitul Quran. Satu lagi Untuk merekrut SDM, karena kondisi SDM sekarang sangat-sangat terbatas. siap. Karena ini saya coba ini ya, nanti minta bantuan ini juga teman-teman yang lain nanti untuk bisa memberikan masukan ya. Pertama terkait dengan bagaimana kita menyatukan Pak ya, artinya ini masjid memang untuk semua, jadi kita tidak ada berafiliasi dengan satu
entitas politik apapun, kita tidak berafiliasi dengan organisasi politik apapun ya. Artinya memang kita menyatakan diri sebagai masjid yang untuk semua golongan itu. Jadi Masjid Kapal Muzalan, kalau di masjid nanti Bapak bisa juga berkunjung ya di Masjid Kapal Muzalan, itu ya semuanya tujuan kita di masjid itu ya tadi pengen beribadah, pengen kembali kepada Allah. Jadi mau apapun entitasnya mau, jadi kita berkolaborasi, kita bekerja sama dengan organisasi Muhammadiyah, kita bekerja sama dengan organisasi NU ya, dengan berbagai macam event dan kegiatan. Kemudian ya itu tadi, kalau ingin menyatukan ya dulu ada kita sempat ribut ya Pak ya, masalah kunut, enggak kunut dan sebagainya. Jadi akhirnya yang kunut nggak mau ke masjid, yang enggak kunut akhirnya heboh gitu kan, padahal perintahnya ya kita diminta untuk sholat subuh gitu ya. Alhamdulillah sekarang mungkin enggak ada lagi hebohnya, karena memang yang ya enggak ada lagi, karena mereka enggak sholat subuh, jadi enggak ribut lagi gitu kan. Nah, jadi kalau di Muzalan kita istilahnya kayak gitu, enggak ada ribut lagi. Kenapa? Karena enggak ada sholat subuh mereka. Kalau mereka ada sholat subuh ya ribut. Ya di Muzalan kalau imamnya kunut ya kita ikut kunut, kalau imamnya enggak kunut ya enggak kunut. Jadi itu yang kita pahami ya, kita menghargai semua perbedaan itu. Jadi kadang kalau dicari perbedaan ya tadi akhirnya kita fokus sama perbedaan, padahal banyak sekali persamaan. Maka dakwah di Muzalan itu terkait dengan 4 yang insya Allah itu semuanya pasti punya fitrah yang sama. Apa itu? Ya tadi kita berdakwahnya di kemanusiaan, ya kan? Kita berdakwahnya di mana? Di kepedulian. Mau dia agama apapun gitu, tapi udah bicara manusia pasti kita itu bagaimana sih memanusiakan manusia gitu. Ya manusia itu pengennya dihargai ya kan, pengen dibahagiakan ya, dilindungi dan sebagainya. Kemudian kepedulian. Jadi bagaimana kita bisa menyiapkan gitu hati kita ini, apapun yang kita miliki ini, rasa kepedulian kita itu yang kemudian menjadikan Masjid Kapal Muzalan menghadirkan program yang itu tadi tentang kepedulian semua gitu. Masjid makan-makan, karena kita paham gitu, banyak orang yang pengen makan siang ya kan, tukang parkir, Grab dan sebagainya itu bingung, mereka harus berhemat dan sebagainya. Maka masjid hadir gitu, masjid hadir menyediakan makan-makan. Disitulah mereka akhirnya bisa, alhamdulillah bisa merasakan makan ya kan, bisa menghemat dan sebagainya. Kemudian kita fokus kepada pendidikan. Banyak orang-orang putus sekolah, remaja-remaja itu mereka pengen sekolah gitu, tapi nggak ada biaya, padahal saldo masjid miliaran, saldo masjid jutaan gitu. Terus dibacain saldo masjid hari ini 100 juta. Loh, tetangga sebelahnya anaknya enggak sekolah. Kenapa? Karena masalah biaya. Nah, itulah yang kita tumbuhkan ya kan, bagaimana rasa kepedulian kita sama kesehatan. Nah, 4 ini yang insya Allah bisa diterima gitu. Kan enggak mungkin kamu karena dari golongan ini saya enggak mau bantu gitu kan. Berarti ada yang salah dengan kemanusiaan kita, kepedulian kita. Ini karena golongan ini enggak mau sebenarnya. Jadi itu. Kemudian terkait dengan di Muzalan sendiri, Baitul Qur'annya kita memang ada yang formal, ada yang informal. Jadi yang dimaksud dengan Baitul Qur'an itu kan lembaganya, DNA-nya kan DNA keteladanan tadi ya. Berarti representatif dari amal pendidikan. Nah, amal pendidikan ini yang kemudian menyusun kurikulumnya. Nah, kalau ditanya seperti apa metodenya, mungkin nanti ini ada sesi khususnya dari Masjid Ar-Rahman insya Allah, karena kita akan belajar Baitul Quran. Ini kan baru Baitullah nih, jadi kita ini nanti bapak-bapak akan belajar 4 pilar ya. Jadi ada Baitullah, Baitul Quran, Baitul Mal, dan Baitul Muamalah. Nah, kadang memang nggak sabar gitu, pengen langsung Baitul Muamalah, pengen langsung Baitul Mal seperti apa ya. Mungkin nanti secara singkat saja, tapi nanti ada sesi-sesinya. Nanti Baitul Quran nanti akan dijelaskan bagaimana membangun Baitul Quran. Nah, maka di Masjid Kapal Muzalan ya anak-anak mudanya, anak-anak kecilnya, tadi pendekatannya ya berbeda-beda. Kita ada
apa namanya BTQ, Balai Tahfiz Quran di situ. Nah, jadi Balai Tahfiz Quran ini macam-macam, ada belajar tajwid, ada yang pengen belajar khatam hafalan Quran dan sebagainya. Nah, itu semua diakomodir. Tapi kita ajak juga mereka siapa yang mau main futsal, nah, karena mereka suka main bola kan. Kita ajak latihan main futsal, nanti diajak ngaji dan sebagainya. Kemudian terkait SDM, ya Masjid Kapal Munzalan ini kita memang kita buat event-event dulu, event yang kira-kira bisa menarik anak muda. Karena kalau orang tua itu memang biasanya memang lebih banyak ke masjid kan Pak, karena memang udah mau pensiun kan, udah mau mempersiapkan bekal untuk dipanggil sama Allah, jadi kayaknya semangat gitu ke masjid gitu. Anak muda ini kan ngerasa masih jauh gitu. Ya udahlah santai-santai dulu, enjoy dulu. Jadi mereka pikir enggak usah ke masjid dulu. Nah, ini PR kita sebenarnya. Nah, jangan sampai kita orang-orang tua ini udah merasa ya udah kita fokus ya kita ibadah kan kayak gitu ya. Jadi saking khusyuknya gitu karena dulu waktu kerja enggak sempat ke masjid atau apa kan. Jadi dia mau menghabiskan waktunya setelah pensiun nih full aja di masjid gitu. Nah, akhirnya ada anak muda yang pengen ke masjid, kadang-kadang kita udah pesimis atau kita udah ragu gitu. Oh ini padahal anak muda itu ya tadi namanya anak muda gitu kan. Mungkin dia pakaiannya masih pakai celana jeans ya kan, pakai kaos, tapi kita udah tidak ramah kepada mereka. Jadi mereka merasa oh masjid nih tempatnya kok untuk orang-orang suci aja gitu kan, tempat orang-orang yang udah merasa suci. Padahal kan sebenarnya orang salah yang pengen soleh itulah ke masjid. Maka tadi disampaikan oleh Ustaz Adia kan bahwa masjid itu adalah tempat orang yang salah tapi pengen soleh, bukan orang yang merasa suci. Nah inilah yang menjadi PR kita, jangan sampai kita kemudian merasa udah ini tempat yang suci. Jadi di dalam kepengasuhan kayak Lukman itu ada namanya tuh dosis kepengasuhan Pak. Nah ini nanti akan dibahas rinci oleh Yai Bung Ben. Nanti kita akan belajar tentang pilar Baitullah ini akan belajar tentang kepemimpinan. Nah, kepemimpinan berbasis masjid. Nah, bagaimana sosok pelayan Baitullah itu menjadi sosok ayah teladan gitu bagi orang-orang yang ke masjid tadi. Jadi tidak langsung dianggap mereka ini nakal ya kan dan sebagainya. Nah, jadi ada dosis kepengasuhan itulah yang masing-masing tuh berbeda gitu. Contohnya apa? Contohnya Rasulullah ya kan. Ketika ada suku Badui atau suku itu yang kencing di masjid ya kan. Nah, itu kan beda Rasulullah kemudian membiarkan seperti itu. Kenapa? Karena memang ya seperti itulah ya kan. Tapi kalau misalnya sahabat yang melakukan itu ya pasti Rasulullah akan berbeda sikapnya gitu kan. Maka dengan orang-orang beberapa orang ini tentu kita punya berbeda-beda perlakuan. Bagaimana kita kemudian untuk orang-orang yang baru mau ke masjid. Kalau orang yang sudah ke masjid ini tadi dibuat kajian dia suka memang. Tapi yang belum ke masjid nih berarti apa? Dia belum mau ke masjid. Dia diajak kajian belum mau gitu kan. Yang penting dia mau ke masjid dulu, maka hadirlah masjid makan-makan. Maka kita setiap Jumat itu ada namanya prasmanan. Oh, yang dari luar enggak apa-apa, dia sholat Jumat dapat makan, tapi lama-lama akhirnya akrab. Akhirnya senang ada program apa ya di masjid dan sebagainya. Akhirnya mungkin itu Pak ini ya dari Masjid Ar-Rahman. Nanti untuk pertanyaan boleh di chat juga ke Ustadz Adia, tadi beliau sudah membagikan nomornya, mungkin beliau ada insight-insight juga. Beliau mohon maaf sekali, karena memang situasinya di Madinah, beliau sekarang juga akan mengisi kajian, insya Allah nanti di sesi berikutnya beliau akan juga mengisi, insya Allah mudah-mudahan nanti bisa lebih lama lagi nanti. Kemudian terkait Kang Ben tadi bagaimana kita merintis ya Baitul Mal dan sebagainya ini Baitul Quran. Pertama ya memang diawali dulu Masjid Kapal Munzalan itu nggak ada orangnya juga, nggak ada SDM-nya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi To'ya ya kan, Ustaz Lukman itu jemput jamaah. Jadi jamaah tuh kita jemput gitu.
Jadi jamaah dijemput ya kan. Nah, kita buat kajian SMK subuh menggapai keberkahan, kemudian kita buat forum muamalah dalam Islam ya kan setiap hari, setiap pekan dan sebagainya. Tadi kita yang berinisiatif gitu. Jadi tidak menunggu gitu kan. Kita dulu mencari jamaah, kita mencari orang-orang yang mau memurkan masjid ini. Dibuatlah dengan berbagai macam event. Itu yang penting ya. Jadi kita buat dulu event. Jadi bukan masalah uangnya ya. Kadang kita tuh berpikir gini, ada uang, ada program kan seperti itu. Nah, di Masjid Kapal Munjalan ini kami mencoba untuk membuat programnya dulu nih. Ini ada programnya ya kan. Masalah uangnya dan sebagainya itu nanti dulu. Yang penting kita buat dulu programnya. Uangnya dari mana itu nomor kesekian. Udah buat programnya, rencana programnya kita launching, dan itu alhamdulillah ya Allah Bapak Ibu sekalian. Yang penting niatnya udah benar, caranya benar, ya kan? Kemudian di packaging dengan bagus, ya kan? Disiarkan dengan bagus. Insya Allah ada aja, cukup aja, ya kan? Nah, maka ketika kita sudah buat event, itu akan mendatangkan orang-orang, mendatangkan manusia, maka manusia ini akan mendatangkan yang namanya sumber daya. Sumber daya ini bisa macam-macam. Sumber daya uang, ya sumber daya mungkin teknologinya, dan sumber daya manusianya juga. Nah, disitulah nanti kita akan memilah-milah. Ada yang kemudian nanti dia sukanya di multimedia, nanti di multimedia. Ada yang suka sosial, nah, nanti diarahkan ke sosial dan sebagainya. Nah, jadi Munjalan dulu di awal-awal itu membuat event-event Bapak Ibu sekalian. Itu kuncinya. Jadi kalau masjid Bapak Ibu sekalian pengen mendatangkan banyak orang, ya memang create event. Nah, salah satu event yang insya Allah itu berbiaya murah, apa itu? Di masjid yang berbiaya murah, yang itu sudah rutin kita laksanakan, yaitu event sholat Jumat. Event sholat Jumat itu tidak perlu Bapak Ibu siapkan acara susunan acara sebagainya, itu udah rutin, dan disitulah kita mengumumkan. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kemarin kita sudah menginstal prasmanan bahagia di salah satu masjid, itu masjid kampung. Infaknya cuma berapa ratus ribu Bapak Ibu sekalian, cuma 300.000, 400.000. Jadi kalau mau dibuat program tuh mikir-mikir gitu, karena pas-pas untuk bayar listrik, untuk ngasih khotib dan sebagainya. Saya bilang enggak usah pikirkan programnya. Jadi kenapa infaknya akan tetap seperti itu terus? Karena memang cuman itu keperluannya, cuman itu kebutuhannya. Akhirnya dibuat program prasmanan bahagia, ngasih makan setiap Jumat. Kalau ditanya dari mana uangnya? Bismillah saya bilang, nih nanti ada yang nyumbang beras. Dah diumumkan, sholat Jumat, insya Allah kita akan ada makan-makan. Jadi modal awal aja dulu, perlu pengorbanan Bapak Ibu sekalian. Dan itu dilakukan oleh To'ia dan Ustaz Lukman. Di awal-awal nggak ada kita Baitul Mal yang punya uang besar dan sebagainya, atau pengusaha-pengusaha yang kenal. Di awal-awal yang merintis, ya kan, berjuang, kita yang berkorban, kita yang mengeluarkan. Nah, itu juga yang dilakukan masjid tadi ini. Udah modal 500.000, alhamdulillah kita ngasih makan jamaah. Minggu depannya itu berbondong-bondong Bapak Ibu sekalian orang mau nyumbang. Saya 3.000 ya, 30.000 ya, saya nyumbang telur ya, saya nyumbang beras. Tadi saya baru dapat update untuk Jumat hari ini, yang modalnya cukup 500.000 sampai 700.000 itu sudah sampai 1 juta lebih orang yang nyumbang. Itu belum beras, belum dan sebagainya. Ternyata memang perlu niat baik saja. Perlu kita bersungguh-sungguh gitu Bapak Ibu sekalian. Kita memulainya. Ketika kita mulai itu ternyata banyak sekali orang baik. Banyak sekali orang baik di sekitar kita. Cuman mereka bingung gitu, mau menyalurkan kemana nih. Dan alhamdulillah Masjid Al-Milin, nanti Bapak Ibu yang di Pontianak, itu di Masjid Al-Milin di Banjarserasan, itu mungkin di Banjarserasan itu satu-satunya kali masjid yang ngasih makan jamaahnya setiap Jumat gitu. Makannya prasmanan gitu kan. Nah, kalau kue, pisang itu sih udah biasa gitu. Nah, kalau di masjid-masjid Masjid Munjalan ya memang sudah ini ya, program unggulan gitu. Tapi ternyata itu bisa diterapkan di masjid-masjid kampung, ya kan, masjid-masjid yang ada di di sekitar perumahan dan sebagainya. Jadi itu mungkin jawaban dari saya.
semoga bermanfaat Kang Ben dan juga dari Masjid Ar-Rahmah ya. Intinya memang harus banyak membuat event-event sehingga semakin banyak orang yang nanti terlibat. Mungkin itu saya kasih kesempatan satu lagi dari Masjid Nurul Abidin. Setelah itu nanti kita diskusi bebas saja Bapak Ibu sekalian. Mungkin kita sampai 9:30 karena besok akan ada pertemuan lagi insya Allah. Silakan Ustadz. Ustadz Nur dari Batam ya, Masjid Jami. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Langsung saja mungkin saya ke pertanyaan. Di masjid kami itu sudah lama berjalan untuk kegiatan kajian Ahad subuh itu Ustadz. Ya. Nah, yang mau duduk mendengarkan kajian itu maksimal hanya 20 orang. Sementara yang waktu sholat itu mungkin ada sekitar 40 atau 50 orang. Cuman yang mau duduk untuk mendengar kajian pada Ahad itu cuman berkisar paling banyak 20 orang, sudah termasuk sama kita. Sementara kita sudah memberikan pancingan juga. Setiap kajian itu kita menyediakan sarapan, Ustaz. Jadi setelah kajian kita ajak sarapan bersama. Jadi menunya pun kita ganti-ganti setiap Ahad itu. Nah, mungkin apa kiatnya Ustadz untuk biar jemaah itu mau duduk setiap ada kajian. Begitu juga dengan kajian setiap hari Rabu kita ada kajian fikih. Nah, kajian fikih itu paling yang duduk ada sekitar 7 orang paling banyak Ustadz. Sementara waktu sholat maghrib itu ada dapat 3 staf. Artinya di atas 50 orang yang sholat maghrib. Untuk menjelang ke Isya itu kita mengadakan kajian fikih. Cuman udah berapa lama berjalan, ini masih itu aja orangnya yang mau duduk. Itu yang pertama Ustadz mengenai kajian atau kegiatan kita. Terus yang kedua Ustadz, untuk jamaah itu kadang-kadang dari dulu itu sering datang untuk minta bantuan ke masjid. Nah, sekarang kami sudah membentuk UPZ yang dari Basnas Kota Batam. Nah, itu yang baru berjalan kita zakat daripada jemaah itu pada saat Ramadan. Nah, di hari-hari biasa itu hanya 1 orang mungkin, itu pun berapa bulan sekali. Nah, itu pun untuk dana zakat kita setorkan semuanya ke Basnas. Nah, dulu menjadi kebiasaan itu Ustadz, banyak yang datang ke masjid ketika pernah kita bantu. Terus berikutnya makin sering itu orang datang minta bantuan ke masjid. Sementara dana kita pun terbatas, Ustaz. Nah, bantuan itu makanya kami sejak udah terbentuk UPZ ini, kami sampaikan ke mereka untuk dapat minta bantuannya ke Basnas karena dananya sudah kita setorkan ke sana. Nah, mungkin setelah kami pelajari dan diskusi dengan kawan-kawan takmir yang di masjid lain, ternyata orangnya kan difoto itu Ustaz. Nah, ternyata dia datang lagi ke masjid lain, datang lagi ke masjid itu. Nah, jadi menjadi modus gitu Ustaz. Jadi ketika kita beri, ternyata dia akan menyampaikan kepada teman-temannya di masjid itu bisa, jadi akan berterusan gitu. Nah, jadi apakah sarannya Ustaz, apakah tetap kita berikan saja atau kita seleksi gitu Ustaz? Kita kan tidak tahu orang-orangnya, alasannya banyak Ustaz. Saya kesulitan keuangan, saya mau pulang kampung, minta ongkos gitu. Demikian Ustaz, mungkin 2 aja pertanyaan saya, mudah-mudahan dapat dijawab untuk kami terapkan di masjid kami. Demikian Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Baik, kalau dari teman-teman nanti boleh juga untuk memberikan ini ya, masukan atau mungkin jawaban terutama dari teman-teman dari
Masjid Kapal Mujalan yang hari ini juga ikut ya. Silakan Bang Dodi mungkin. Baik, yang pertama terkait dengan program ya saya tadi ya. Terutama untuk subuh ya kan. Iya. Ya memang subuh itu paling berat ya, Ustaz. Karena memang sholat yang memang paling berat lah, terutama subuh ya kan. Karena di situ perlu perjuangan ya kan, istiqomah dan sebagainya. Walaupun ya kita juga sudah pernah gitu buat misalnya kasih hadiah dan sebagainya tadi, karena memang itu balik lagi itu memang hadiah dari Allah. Jadi kalau kayak Lukman sering menyampaikan itu bangun subuh itu ya hadiah ya kan. Nah, jadi orang yang bisa bangun subuh, karena mau bagaimanapun kita misalnya berusaha udah pasang alarm, pasang apa dan sebagainya, tapi kita memang nggak bisa gitu, nggak ada dapat di yang membangunkan kita ya kan, nggak bangun kita. Jadi balik lagi ya kan, ini memang balik lagi hidayah dari Allah. Maka di Mujalan itu dulu pernah namanya ada terabas, terapi bangun subuh. Jadi di situ sebenarnya ngajak ini mindset dulu bahwa sholat subuh itu didoakan malaikat ya kan, sholat subuh itu banyak keberkahan. Bagaimana kita mau membangun rumah tangga ya kan, bangun subuh saja enggak bisa ya kan, bagaimana kita mau membangun usaha ya kan, bangun subuh aja enggak bisa. Jadi kita buat forum waktu itu terabas, kita buat grup-grupnya. Nah, jadi saling mengingatkan seperti itu. Jadi kayak Lukman itu di awal-awal To'ia semuanya itu dihubungi satu-satu ya kan. Nah, jadi memang tidak mesti harus hadiah juga gitu, karena hadiah itu enggak jaminan juga gitu. Kalau untuk di sholat maghrib, sholat isya sih ramai gitu, tapi subuh itu memang terbatas. Kita buat gitu yang anak-anak terutama ya, yang sholat subuh itu dikasih hadiah kan. Nah, harapannya nanti dia akan bawa orang tuanya untuk sholat juga, dia bangunkan orang tuanya, kita kasih hadiah. Nah, tapi yang penting memang pendekatan kita kepada orang-orang sekitar kita yang kita kenal, itu kita ajak ke masjid. Itulah yang namanya dakwah kita. Mudah-mudahan dengan dia mau ke masjid ya kan, kita dapat pahalanya seperti itu. Jadi kajian subuh itu memang kajian orang-orang pilihan. Jadi SMK itu ya dari dulu, dari 1 orang 2 orang, tapi yang enggak boleh berubah itu pematerinya, narasumbernya. Jadi kajian SMK itu sudah dari 2012 netes, enggak pernah ganti-ganti gitu, enggak pernah berubah. Pengasuhnya ya tadi Ustaz Lukman. Maka masjid itu harus ada pengasuh. Karena kalau masjid untuk ngadain tablik akbar itu udah biasa gitu. Tapi kan setelah tablik akbar ya udah bubar, bebas gitu. Nah, siapa nih yang mau memperhatikan orang-orang di sekitarnya? Ya tadi yaitu pengasuh masjid itu. Dia yang tinggal di masjid ya kan, dia yang berinteraksi dengan jamaah-jamaahnya. Jadi tahu sekali gitu siapa jamaah yang hari ini biasanya kemarin ada kok enggak ada gitu. Jadi Rasulullah itu saya pernah dengar itu Rasulullah tuh kalau sholat subuh ya tadi kayak ngabsen gitu, terutama sholat subuh ya, semua artinya terutama laki-laki kan, mana yang enggak ke masjid itu ya tadi Rasulullah tuh. Artinya pengurus masjid memang harus tahu gitu siapa nih jamaah-jamaah, maka perlu didata ya kan, perlu dikenal gitu mana masing-masing. Jadi pendekatan personal juga. Nah, seperti Joko Karian itu kan dikirim surat ya kan, dikasih surat undangan. Itu teknis lah. Ya kan, dikasih undangan sholat ke masjid ya kan, hadiah sebagainya. Nah, terus terkait tadi banyak yang maka masjid harus ada baitul mal tadi Ustaz. Nah, ini materi berikutnya ya. Jadi masjid itu fungsinya tadi sebagai tempat sholat, kemudian baitul mal itu nanti fungsinya sebagai rumah harta. Disitulah fungsi baitul mal, menerima, menyalurkan. Maka kita nanti ada beberapa akad kan di situ. Misalnya kalau yang untuk infak beras ya tadi kita sudah ada programnya untuk pondok-pondok pesantren. Maka di
Masjid Kapal Munjalan mencoba untuk tidak menabur garam di lautan gitu bahasanya Ustaz. Ya tidak akan nambah apa-apa gitu. Ya kan? Tapi kalau garam ini, satu bungkus garam ini kita bisa olah gitu kan, dikasih ke tukang masak, dia bisa jadi nasi goreng gitu, bisa jadi lauk yang sangat enak kayak gitulah intinya. Maka program-program kita ini harus tepat sasaran. Nah, sementara orang yang minta-minta itu bukan berarti tepat sasaran atau enggak, karena memang kita nggak tahu gitu. Karena banyak sekali kan modus-modus dan sebagainya. Nah, maka kita data. Kalau memang perlu kita minta KTP-nya, kita akan kunjungi di mana rumah dan sebagainya. Itu tadi mau enggak mau kan. Karena kalau sudah yang namanya sindikat ini yang bahaya. Karena ada dulu minta gitu kan, pakai proposal gitu dari pondok mana gitu kan, minta dan sebagainya. Loh, kayak tahu gitu kan, ini kan pondoknya sudah dapat beras ya kan, kok. Nah, maka dihubungilah kiainya atau guru yang di sana, ini benar ke dari pondok ini? Oh, itu bukan, itu nggak pernah, itu ini ada sebagainya. Jadi ya kita harus cross check. Maka supaya tepat sasaran memang programnya tadi harus dibuat dengan sedemikian rupa, jadi kita tidak asal bagi-bagi saja. Maka ada program mustahik produktif, jadi diajak ngaji dulu baru nanti dapat. Jadi ngajak orang untuk balik ke masjid. Nah, terus kita ada program untuk hamba Allah istimewa. Siapa itu? Penggali kubur, ya kan? Jadi tidak asal-asal saya mau minta dong, minta beras. Oh Bapak, apakah bagian dari program kita? Program kita itu udah kita kunci dengan orang rusak. Nah, nanti tentu harapannya sudah banyak ini, ada mustahik produktif yang di masjid, ada pondok, kemudian ada hamba Allah istimewa. Nanti kan jadi orang-orang yang spesifik ini sudah terpenuhi semua, baru kita masuk ke ranah-ranah yang tadi umum dan sebagainya. Jadi kita supaya tepat sasaran sih, Pak. Supaya memang tidak nanti membagi itu tadi, menabur garam di lautan ya kan, yang mungkin ya tadi tidak ada dampaknya. Kita berharap program kita itu memberikan dampak ya kan, ada dampaknya. Mungkin itu Pak Muhammad Nur, mudah-mudahan menjawab. Nanti boleh di chat juga Ustadz hadiahnya ya kan. Nah, ini saya melihat Bang Imam Mutakin ya kan. Nah, jadi saya beliau sudah berpengalaman lah ya, insya Allah ya kan, di Baitul Mal ya kan. Insya Allah nanti mungkin bisa sharing-sharing Bang Imam ya kan, atau menambahkan terkait dengan pertanyaan tadi. Sebenarnya ini materinya belum ya, kita masih materi di Baitullah, mungkin lebih berkaitan dengan program-program sebagainya. Mungkin Bang Imam tadi bisa menambahkan, Bang Imam. Oh, langsung ditaruh di tengah. Baik, jadi untuk pendistribusian ada orang yang minta-minta gitu ya Bang Gun ya. Jadi ya Bang Kakek Ebon yang dirahmati Allah, izin sharing dari pengalaman ketika saya jadi direktur di BMI. Jadi di Kalimantan Barat kita tuh ada namanya pengurus POS, Forum Organisasi Pengumpul Zakat di Kalbar. Ada beberapa kondisi-kondisi di mana ada satu orang mendatangi banyak lembaga, mendatangi banyak masjid yang memang suka berbagi. Apa modusnya? Modusnya adalah yang pertama mau pulang kampung. Karena kalau di Pontianak atau Kalimantan Barat, itu mereka pasti, bukan pasti ya, biasanya akan sampaikan TKI dari Malaysia, terus izinnya dan lain sebagainya bermasalah, tak pegang uang, minta pulang kampung. Satu ketika kita pernah kasih uang, kita kasih uang tiket 1,5 juta. Tiba-tiba ada teman-teman dari lembaga lain masukkan di grup, ada nggak orang ini datang ke kantor teman-teman, ke masjid teman-teman. Oh ini saya sudah kasih 1,5 juta. Yang lain nyaut lagi, saya juga udah kasih sekian. Dan ternyata mereka tidak pulang.
Akhirnya kita rubah polanya. Kita rubah dengan cara membelikan tiket. Ya udah Pak, kalau memang mau pulang, karena di Masjid Kapal Munjalan alhamdulillah ada tempat menginapnya, kita inapkan di masjid, kita belikan tiket, kita antarkan sampai bandara. Ada yang betul-betul memang mau pulang kampung, ada yang main-main. Saya tidak butuh tiket, saya kasih aja uang, saya bisa beli tiket sendiri. Nanti tiket ada yang ngasih segala macam, kasih aja uang untuk di jalan segala macam. Akhirnya kita lihat, loh Pak, mohon maaf nih, ini kan antum yang datang secara baik-baik, kok attitude-nya jadi berubah. Ada yang kayak gitu. Ada juga yang datang, mohon maaf lagi, ini sekali lagi mohon maaf, mengaku habaib, keluarga besar habaib. Nah, minta kita berkhidmat dan lain sebagainya. Itu pun pernah terjadi. Lalu yang ketiga, ada juga kondisi saudara-saudara kita yang duafa dalam tanda kutip. Kita ini kan kalau sudah jadi orang masjid pengennya kan berbagi. Ternyata ketika kita berbagi, itu mereka malah bermaksiat. Masjid Kapal Munjalan itu pernah kejadian dulu sekali, tahun udah di atas 4 tahun yang lalu. Ada seorang anak sakit hidrosepalus, kalau bangun ingat nih. Sakit hidrosepalus sampai naik iklannya di sosial media, nyebar di mana-mana sampai masuk koran. Akhirnya kita galang dana. Nah, Masjid Kapal Munjalan galang dana, terkumpullah dana itu sampai 20-an juta, lalu kita bantulah ke pasien tadi. Singkat cerita, uang yang sudah kita serahkan ke pihak keluarga, kita percayakan untuk pengobatan dari anak kandungnya nih, abang kayak bunda sekalian, atas izin Allah uangnya dipakai main judi. 3 bulan setelah kejadian, naik lagi postingan, cari biaya pengobatan untuk anak segala macam. Kita di satu sisi, hati kita terenyuh melihat kondisi yang terjadi, tapi di sisi lain ada maksiat. Maka dari banyaknya pembelajaran yang terjadi, sekarang kita di Masjid Kapal Munjalan lebih memilih untuk, kalau kayak Lukman tuh ngajarkan, cari yang ikhlas dan mukhlis. Nah, orang yang ikhlas menerima dan dia mukhlis. Mukhlis ini maksudnya mau memperbaiki diri. Akhirnya kita yang mendata. Kalau kita data, penerima manfaatnya ini orang fakir, orang tua, sudah lansia, tidak bisa keluar, orang-orang yang kena stroke dan lain sebagainya, itu kita akan mengantarkan. Nah, tapi kalau yang kita data ini masuk kategori miskin, kita mengundang untuk datang ke masjid. Ikut kegiatan mustahik produktif di hari Jumat, atau kita bikin kegiatan keluarga bahagia, itu datang ke masjid di hari Sabtu subuh, kalau sekarang, kalau tempo hari Minggu subuh, ikut sholat subuh berjamaah, ikut kajian SMK kayak Lukman, pulangnya itu kita kasih bingkisan sembako yang bisa dipakai untuk masak 1 hari sampai dengan 2 hari. Nah, dengan metode seperti ini, alhamdulillah, pelajaran yang saya rasakan adalah orang miskin atau duafa itu masalahnya 2. 1, sudahlah jauh dari ekonomi, yang kedua jauh dari Tuhannya. Maka gimana caranya memperbaiki kualitas ekonomi saudara-saudara duafa kita? Bukan dekatkan dulu dengan ekonominya, tapi dekatkan dulu kepada Tuhannya. Baru nanti ekonominya membaik. Karena hari ini Masjid Kapal Munjalan itu sudah ada yang berlangganan keripik pisang hasil produksi dari saudara-saudara kita yang duafa tadi. Jadi ada juga yang bisa produksi nggak bisa jual. Kita yang akhirnya bantu untuk menjualkan dan lain sebagainya. Itu beberapa contoh yang pernah kejadian, yang kita juga banyak ngambil pelajaran di situ. Dan ketika kita menjalani, kita beristihad bersama Kiai Lukman dan lain sebagainya, arahan dari Kiai Lukman, kita yang memilih untuk menyerang. Kita yang mendatangi, kita yang cross check, kita yang memetakan berapa mustahik yang mau kita upayakan berubah nasibnya jadi muzaki. Nah, artinya bukan hanya kita yang mau, tapi merekanya juga. Beliau-beliaunya juga harus mau merubah hidupnya dari mustahik jadi muzaki. Karena fakta di lapangan hari ini, ada saudara-saudara kita yang duafa memanfaatkan keduafaannya untuk cari uang. Jadi mengharapkan belas kasihan orang, sehingga orang sering kasih bantuan, padahal dianya malas. Nah, itu ada yang kondisi seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Semoga bisa diambil pelajaran. Mungkin dari saya gitu, Bang Gun. Makasih.
Siap. Makasih Bang Imam sharing-sharingnya, insya Allah mudah-mudahan terjawab dari tadi Masjid Jami. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, ini kita materi kedua. Nanti silakan dilanjutkan diskusi bebasnya. Izin saya tutup terlebih dahulu untuk sesi kedua ya, sesi materi pada malam hari ini. Insya Allah nanti silakan dilanjutkan untuk berdiskusi boleh ya. Nanti ada teman belajar juga, ada Bu Yasril, ada nanti biasanya Bang Huda dari Medan ya. Insya Allah nanti mungkin Bang Imam juga bisa bersamai. Kita tutup dulu pertemuan sesi kedua ini. Insya Allah ketemu lagi besok Bapak Ibu sekalian. Kalau tidak ada halangan, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Kita bisa belajar lagi, mendengarkan lagi dari gurunda kita kayak Luqmanul Hakim. Kita akan membahas masih di tema Baitullah. Ya sabar-sabar ya. Ini kita harus perkuat dulu ya pondasi Baitullahnya ya. Kita perkuat dulu mengapa masjid. Nah, insya Allah akan dibahas secara mendalam nanti oleh Ustadz Luqmanul Hakim. Insya Allah. Mudah-mudahan besok beliau sehat, tidak ada halangan untuk mengisi langsung dari Kucing ya, Malaysia insya Allah. Saya mohon maaf atas segala kekurangan, kehilapan dalam membawa acara. Insya Allah kita ketemu lagi di lain waktu. Sama-sama kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya ingatkan sekali lagi untuk mengisi absensi ya bagi yang belum, sudah ada di kolom chat. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.